banget. Keluar kamu dari sini. Ini rumah aku. Kamu nggak diterima di sini ya. Mbak, kamu lupa ya? Aku kan lagi hamil anaknya Mas Andre. Kalaupun aku nggak diterima di rumah ini, itu bukan keputusan kamu, tapi keputusannya Mas Andre. Lagian aku tuh bingung deh Mbak sama kamu. Aku kan lagi hamil anaknya Mas Andre nih. Tapi kok kamu masih betah sih tinggal di rumah ini? Kamu perempuan gak punya harga diri ya? Oh, ampun Mbak, kata-kata kamu tuh nusuk banget loh. Tapi sayangnya aku nggak peduli. Aku cuma minta tanggung jawabnya Mas Andre di sini, ngerti? Silakan kalau kamu mau di sini. Tapi setelah aku pergi, selama aku masih di sini, aku yang harus kasih izin siapa yang boleh tinggal di sini, ngerti? Keluar, keluar! Pantas dikasarin gitu, Mbak! Mbak, lepasin dong, Mbak, sakit! Lepasin! Tolongin aku Mas, istri kamu tuh nyakitin aku. Kamu tahu kan, aku lagi hamil anak kita. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Kamu tuh apaan sih? Kamu tuh kalau mau marah sama aku aja, jangan sama dia dong. Dia tuh lagi hamil anak aku. Kamu lupa, Mas, kita lagi di mana? Kita belum resmi bercerai. Ini masih rumah kita, Mas. Kamu bela wanita ini yang ingin merebutnya dari aku. Aku nggak ngerebut kok Mbak. Aku mau berbagi rumah sama kamu. Aku yang mau berbagi. Bisa biasa aja nggak kamu ngomongnya? Aku nggak mau banyak bicara, Mas. Hanya bisa ada satu perempuan yang tinggal di sini. Kamu pilih aku atau dia? Kamu nggak bisa neken aku kayak gini. Jawab, Mas. Kamu nggak bisa milih. Pilih aku atau dia? Dia memilih perempuan itu, Mbak. Saya dicampakkan dari rumah saya sendiri oleh suami saya. Dia tetap memilih perempuan itu. Dasar tuh laki-laki. Padahal kamu udah kasih kesempatan dia, bukannya memperbaiki diri. Saya juga sadar suami saya sudah tidak mencintai saya. Bahkan di ujung perceraian kami pun dia nggak peduli hidup saya gimana di luaran. Tapi kan itu udah harta gono gini, Mbak. Ada hak kamu di situ, di rumah kamu itu. Kamu kan menikah secara resmi, bukan seperti mereka. Lebih baik saya pergi, Mbak. Untuk apa lagi saya bertahan kalau hidup saya nggak tenang seperti ini? Dan anak kamu, Mbak, bagaimana? Kamu tidak mungkin dong melepaskan dia. Tentu saya tidak akan melepaskannya, Mbak. Nanti Mama beliin es krim. Oke, Terus Ma. kamu mandi tapi. Sayang, Papa. Hari ini kamu pulang sama Papa ya. Udah, kamu sekarang masuk mobil. Mas, sini sayang. Udah yuk, nanti tante beliin es krim. Ayo. Mas, mau dibawa kemana Noval? Aku mau pindah sekolah Noval. Kenapa emang? Kenapa kamu mindahin Noval, Mas? Ya, dia juga anak aku. Kamu mau join aku dari anak aku? Dia itu nggak butuh ibu macam kamu. Ngerti kamu? Jadi menurut kamu, dia butuh ibu seperti selingkuhan kamu? Aku nggak rela, Mas. Anak aku diasuh sama wanita yang nggak punya moral seperti dia. Jaga mulut kamu ya. Mas, aku cuma mau anak aku. Itu hak aku, Mas. Dia juga anak aku. Emang kenapa sih? Tapi aku mau Noval. Aku nggak mau anak aku diasuh sama dia. Ah, si kamu. Hey.
Laki-laki macam apa kamu? Ini bukan urusan kamu. Ini sudah urusan aku. Dia sudah kayak adik aku. Sekali lagi kamu sakitin dia, kamu berhadapan sama aku. Mas, jangan bawa Noval. Mas, Ibu. Aku gak mau nih kita sama selingkuhan kamu, Mas. Kita lihat aja nanti keputusan pengadilan seperti apa. Kenapa sih? Kamu gak usir aja wanita itu dari rumah kita? Lunjak kamu ya? Lagian itu harta gono gini kan, Mas. Jadi aku masih punya hak setengah dari rumah itu. Kenapa gak dipermudah aja sih, Mas? Kamu gak mungkin ngurus Noval. Biar aku aja, Mas. Gak minta rumah itu dan harta gono gini. Aku cuma minta Noval sama aku. Mas, 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 anak saya, Mas, Mas. Dia setuju dengan penawaran kamu? Tentu Mbak, saya tahu kerakusannya soal duit. Mas Andre lebih mementingkan duit dari apapun, termasuk anaknya. Dan gimana perkembangan pengadilan, Mbak? Kami sudah putus cerai Mbak, dan hak asuh Noval jatuh ke tangan saya. Alhamdulillah, Mbak. Kamu pasti senang, Mbak. Ini kan yang kamu inginkan? Iya Mbak, tanpa dia saya nggak mungkin bisa hidup. Iya, Mbak. Dan bagaimana dengan suami kamu? Akhirnya dia menikah itu selingkuhannya. Sebenarnya saya tidak tahu pasti, tapi dari tetangga saya dengar mereka tinggal serumah. Apalagi setelah yang terjadi sama mantan suami saya, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi? Jadi Mas Andre gak lama setelah kami resmi cerai, dia kecelakaan kerja. Dia jatuh dari lantai 2, kena tulang punggungnya. Dia harus di kursi roda, Mbak. Rani, Ran, aku bisa minta tolong sama kamu nggak? Aku mau minum nih, tolong ambilin gelasnya dong. Ya ampun Mas, itu gelasnya ada di atas meja. Kamu ambil sendirilah, kan bisa. Iya, cuman masalahnya gelasnya kotor. Kamu bisa nggak tolong cuciin? Ya udah, tinggal cuci aja di wastafel. Susah banget sih. Itu gimana sih? Kamu kan harusnya ngurusin aku. Sayang banget sih kamu. Nih minum. Kamu itu kan udah aku kasih tinggal di sini. Semua kebutuhan kamu udah aku penuhin. Kenapa kamu tega sama aku kayak gini sih? Rani,